Alfian, makasih banyak ya atas bantuan kamu. Maaf, aku udah ngerepotin kamu malam-malam begini. Nggak masalah, Sachi. Udah aku bilang, aku senang bisa bantu kamu. Dan kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja padaku. Oke? Oh, oke, Alfian. Ngomong-ngomong, mata kamu agak bengkak. Ini pasti karena kamu kebanyakan nangis ya. Mau aku ambilkan kantong es untuk memberes mata kamu? Oh, aku nggak apa-apa kok. Nanti juga membaik sendiri. Kamu nggak perlu ngelakuin hal itu. Aku nggak bisa ngerepotin kamu lebih dari ini. Kamu khawatir banget ya sama suami kamu. Iya, jujur aja. Sebelumnya aku cukup shock dan panik waktu dengar kabar kalau suami aku kecelakaan. Pikiranku langsung kemana-mana. Aku takut kalau dia kenapa-napa. Tapi sekarang aku udah lebih tenang. Ini juga berkat kamu yang udah bantu suami aku. Aku bersyukur bisa kenal sama kamu. Sekali lagi, makasih ya Alfian. Oh, anu, tangan aku? Sachi, ini pasti berat banget buat kamu. Kalau kamu butuh tempat cerita, aku bisa jadi. Kalau sekedar tempat cerita, aku aja udah cukup buat Kak Cia. Maaf ya Om, tapi bisa jangan pegang-pegang tangan Kak Cia? Mending Om mundur deh. Kak Cia jadi gak nyaman tahu. Aku berterima kasih Om udah menolong kakakku dengan donor darah Om. Tapi aku harap Om jaga jarak dari Kak Cia. Dilarang deket-deket sama istri kakakku. Gitu ya. Kamu ini adiknya? Adik kandungnya kan? Ya, aku Leo, adik kandungnya. Ada masalah. Leo, udah. Kamu gak boleh kasar begitu. Tapi entah kenapa kalian kelihatan gak mirip sama sekali. Seolah kamu gak punya hubungan darah sama kakakmu. Kamu yakin kamu adik kandungnya? Apa-apaan? Maksudnya aku anak pungut gitu? Jelas-jelas aku adik kandungnya. Ucapan Om gak sopan tahu. Dasar tua bangka. Leo, gak boleh kayak gitu. Udah tenang dulu. Jangan begitu ya. Gimana pun, Alfian udah bantuin suami kakak. Dia udah bantuin kakak kamu. Sepertinya kehadiranku di sini kurang disambut ya. Bukan kayak gitu, Alfian. Leo cuman kurang bisa akrab sama orang baru. Dia sedikit pemalu. Sepertinya aku harus pergi sekarang. Masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Tuh, bagus. Om, sebenarnya dari tadi kami nunggu Om bilang kayak gitu. Silakan, Om bisa pergi sekarang, secepatnya. Astaga, Leo, ucapan kamu. Pasti kamu punya banyak kesibukan, Alfian. Maaf ya, udah bikin kamu repot malam-malam begini. Udah aku bilang, aku sama sekali gak direpotin kok. Kamu gak perlu sungkan kalau butuh bantuanku. Bilang aja. Kalau gitu, aku pergi dulu. Sachi. Oh iya. Jangan lupa dengan janji kamu. Aku bakal kasih tahu kamu mengenai detailnya di pertemuan kita selanjutnya. Cih, Kak Cia, kenapa sih Kak Cia minta bantuan sama Om-Om Sus itu? Kelakuannya sus banget tahu nggak? Ini nggak bagus. Feelingku nggak enak. Aku yakin dia ngerancanain sesuatu yang buruk. Kak Cia harus hati-hati sama dia. Kenapa juga Kak Cia harus minta tolong sama Om Sus itu? Kakak nggak punya pilihan lain, Leo. Dia satu-satunya kenalan kakak yang punya golongan darah O. Suami kakak butuh transfusi darah secepatnya. Terlebih lagi, waktu nelpon, pas banget dia bilang kalau golongan darahnya O.
Makanya tanpa sadar, kakak jadi minta bantuan sama dia. Hah? Tunggu, kenapa timingnya pas banget? Kakak juga nggak tahu. Dia juga bilang dia punya kenalan di rumah sakit. Makanya dia tahu keadaan suami kakak dan nawarin bantuan. Ah, kalau gitu sih udah mirip stalker. Dia mata-matain keluarga Kacia tahu. Sebenarnya kakak juga sempat curiga dan merasa ada yang janggal karena momennya terlalu pas. Tapi masa dia sampai ngelakuin hal itu? Lagi pula, buat apa dia ngelakuin hal itu? Kakak sama sekali nggak mengerti. Kak, aku yakin dia itu ngincar Kacia. Apa? Dia ngincar kakak? Kenapa kamu mikir kayak gitu? Iya, ini cuman firasatku sih, tapi kalau disuruh nebak alasannya, mungkin karena dia suka sama Kacia. Aku yakin dia adalah dalang di balik kecelakaan kakakku. Dia mau nyikirin suami Kacia biar bisa dapetin Kacia. Pasti kayak gitu. Leo, tapi kakak rasa itu nggak mungkin. Logikanya, kalau dia benar-benar dalang di balik kecelakaan ini, tujuannya pasti untuk menyingkirkan suami kakak. Tapi dia malah bantu suami kakak dengan donor darahnya. Menurut kakak, hal ini terlalu kontradiktif. Ini terlalu bertentangan kan? Oh iya bener juga sih. Ya lagi pula itu cuman firasatku doang, belum tentu benar. Tapi yang pasti aku merasakan aura-aura sus dari om itu. Kayak ada udang di balik bakwan. Batu maksudnya. Iya itu maksudnya. Kacia harus waspada. Pasti dia menginginkan sesuatu dari Kacia. Oke? Kacia harus waspada 100% kalau ada di dekat dia. Oke, kakak bakal lebih hati-hati kalau sama Alfian. Tuan, saya sudah mengirimkan sejumlah uang untuk rumah sakit Tirta Jaya agar mereka menutup mulut mengenai masalah kantong darah ini. Bagus. Pastikan kalau hal ini jangan sampai bocor keluar. Paham? Siap, baik Tuan. Halo? Alfian Bagaskara, kenapa kamu ikut campur dalam rencanaku? Bukannya kamu bilang kamu setuju dengan rencana yang kubuat? Cecil sayang, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Sebelumnya, aku memang bilang kalau aku cukup tertarik dengan rencanamu. Tapi, aku gak pernah bilang kan kalau aku setuju dengan apa yang kamu rencanakan. Apa maksud ucapanmu, Alfian? Apa sekarang kamu mau bilang kalau kamu berada di pihaknya? Kamu memilih untuk menjadi musuhku? Apa kamu yakin kamu bisa menanggung konsekuensinya? Cecil, sejak awal aku gak pernah ada di pihak siapapun. Aku ini netral. Jangan berpikir aku bakal ada di pihakmu hanya karena kita bertemu dan mengobrol beberapa kali. Dan untuk konsekuensi yang kamu bilang, kalau aku takut dengan organisasi dunia bawah, aku gak akan pernah menjalankan bisnis ini. Jadi, ancamanmu sama sekali gak berguna. Itu sia-sia. Apa bisa kuanggap ini sebagai tanda kalau kamu menjadi musuhku? Ya, itu terserah kamu. Aku sudah tegaskan kalau aku ini netral. Aku gak akan memihak siapapun. Tapi satu hal yang pasti, aku gak akan
menyia-nyiakan kesempatan. Aku akan mengambil semua keuntungan dari apapun yang kalian lakukan. Jadi silahkan, aku akan jadi pengamat dan bertindak untuk sesuatu yang menguntungkan. Dasar pria licik. Ya, terserahlah. Tanpa bantuanmu pun, aku bisa melakukannya sendirian. Tapi aku masih gak mengerti, Alfian. Bukannya kamu menginginkan wanita itu? Lalu kenapa kamu menggagalkan rencanaku? Kamu bisa mengambil keuntungan dari kematian suaminya. Setelah jadi janda, dia bisa ada di pelukanmu dengan mudah. Ya, aku memang menginginkan Saji. Tapi, aku lebih suka menggunakan cara untuk mendapatkannya. Walau aku jelaskan pun, kamu gak akan mengerti. Kalau begitu, selamat malam Cecil. Kuharap kita bisa berbincang lagi ke depannya. Itu pun jika kamu masih hidup. Sungguh wanita yang merepotkan. Katakan pada bagian keamanan data perusahaan untuk memperkuat keamanan sistemnya. Baik, Tuan. Akan segera saya kabari mereka. Dokter, ini udah 3 hari, tapi kenapa suami saya belum sadar juga? Apa kondisinya memburuk? Sayangnya, saat ini memang kondisi pasien masih belum stabil. Pasca operasi, keadaan tubuhnya juga sangat lemah. Karena ketika kecelakaan terjadi, pasien mengalami gegar otak. Dia kehilangan banyak darah dan terlebih lagi harus menjalani operasi untuk menutup luka di perutnya yang cukup dalam. Dengan kondisi seperti ini, lamanya siuman membutuhkan lebih banyak waktu. Jadi, mohon Ibu bersabar. Kami juga di sini akan selalu memantau kondisi pasien untuk berjaga-jaga. Jadi Ibu tak perlu khawatir. Oh, jadi begitu ya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, dokter. Kalau begitu, permisi ya Bu. Saya masih harus mengecek pasien lainnya. Baik, silakan dokter. Sayang, aku harap kamu bisa cepat siuman. Melihat kamu terbaring dengan kondisi seperti ini, hatiku rasanya benar-benar hancur. Dari sekian banyak orang, kenapa harus kamu? Kenapa? Kenapa harus kamu yang terluka? Aku tahu, aku gak bisa sepenuhnya menyalahkan pengemudi itu. Karena ini juga bagian dari takdir yang dirancang oleh Tuhan. Tapi apa aku salah jika aku sedikit egois dengan menginginkan kamu selalu dalam kondisi baik-baik aja? Aku selalu berdoa setiap waktu. Aku gak pernah meminta banyak hal. Aku hanya ingin bahagia bersama Caca dan kamu selama sisa hidupku. Aku hanya ingin keluarga yang damai dan bahagia. Hanya itu keinginan terbesar aku. Apa permintaan aku terlalu banyak? Apa aku terlalu egois? Apa aku terlalu serakah hanya karena menginginkan kebahagiaan dan hal baik untuk keluarga kita? Maafin aku malah mengeluh sama kamu. Jujur aja, karena lagi banyak pikiran, aku jadi lebih sensitif. Terlebih lagi, aku juga rindu sama kamu. Aku rindu suara kamu. Aku rindu candaan kamu. Aku
aku juga rindu senyuman dan pelukan kamu. Aku harap kamu bisa cepat siuman. Kami semua menunggu kamu di sini. Aku selalu menunggu kamu di sini. Aku berharap kamu bisa cepat kembali bersama kami semua. Wah, jadi ini bener-bener kamu ya? Kukira tadi cuma seseorang yang mirip sama kamu. Nggak kusangka bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Hilang sama 10 tahun lebih tanpa kabar dan tiba-tiba muncul kayak gini. Udah mirip hantu aja. Jadi gimana kabarmu? Sebentar. Biar ku tebak aja deh. Melihat dari penampilan kamu yang masih utuh, tapi ada lebam di beberapa tempat. Lalu, cara jalan kamu yang agak aneh. Pasti sekarang kakimu terkilir ya? Dan punggung yang agak membungkuk. Kayaknya kamu juga lagi nahan sakit di bagian perut. Berarti perutmu juga terluka kan? Hah? Apa? Kamu baru aja kecelakaan? Atau kamu dapat misi yang berat? Kondisimu masalahnya agak kacau ini. Tapi mengejutkan loh ini. Pembunuh bayaran elit macam kamu bisa dibikin babak belur seperti ini. Apa jangan-jangan insting dan kemampuanmu itu melemah setelah 10 tahun yang berlalu? Oh iya bener juga ya. Maaf nih lupa. Yaudah, kamu langsung masuk duluan aja ya. Maaf kalau semisalkan agak berantakan nih. Enggak layak dihuni manusia. Mulut masih juga beradab ya. Sebagai tamu bisa lah sopan dikit. Udah. Nah, kau bisa tunggu dulu ya di sofa situ. Itu tempatnya bersih kok. Gak usah masa muka jijik kayak gitu. Sakit hati aku ngeliatnya. Padahal rumahku gak sekotor itu deh. Yaudah. Aku mau ngambil beberapa minuman sama snack buat kamu. Jadi, tunggu dulu ya. Udah dibilangin duduk di sofa, tapi malah ngintip pekerjaan orang lain. Dasar tamu kurang ajar. Minggir, hush, mundur.
Iya, aku dapat permintaan dari klien baru-baru ini. Dia minta aku buat dapetin beberapa informasi penting dari perusahaan Alfie Pharma. Dan karena bayarannya juga gak main-main, kenapa enggak? Dan gak disangka-sangka loh, perusahaan ini punya keamanan data yang mumpuni. Bener-bener susah nyari celahnya. Biasanya mah gampang banget buat nge-hack sistem dari perusahaan kayak begini. Tapi seolah-olah mereka sudah mengantisipasi hal ini. Jadi mereka memperkuat keamanan sistemnya beberapa jam yang lalu. Oh ya, sebelumnya kamu juga mau ceritakan soal detailnya. Jadi gimana tuh? Aku penasaran tahu tentang kehidupan kamu selama 10 tahun ini. Bahkan ku coba cari tentang kamu, tapi sama sekali gak ketemu. Dasar bener-bener mirip Dedemit. Gimana sih kamu bisa ngilangin jejak sebersih itu? Harga diriku sebagai informan kan jadi keinjek-injek, terluka. Sebentar, jadi sama 10 tahun ini kamu itu udah berhenti dari pekerjaan pembunuh bayaran kamu? Seriusan? Kamu kecelakaan? Jadi semua luka itu gara-gara kecelakaan? Oh, ini artinya identitas baru kamu itu udah ketahuan tahu. Hebat juga ya. Ada seorang yang tahu keberadaan kamu itu lebih dulu daripada aku. Jadi, alasan kamu datang ke sini itu karena mau minta bantuan aku kan buat nyari tahu siapa sih orang itu. Alright, aku bakal bantu kamu. Apa ada orang yang kamu curigai sekarang? Bentar. Alfian Bagaskara. Itu kan CEO perusahaan Alfie Pharma yang lagi aku selidikin. Jangan bilang kecelakaan kamu itu ada hubungannya sama dia. Sial banget kalau emang harus berurusan sama ini orang. Latar belakangnya kuat, terlebih lagi dia juga lagi naik daun loh karena kesuksesannya di industri farmasi. Belum lagi dia punya cukup kekuatan di dunia bawah. Yoi, biar ku beritahu deh, si Alfian ini udah ngedistribusiin beberapa jenis obat-obatan terlarang dengan efek samping yang rendah. Ya jelas obat-obatannya itu laku keras dong. Bahkan digunain di berbagai tempat seperti kasino, rumah bordil, dan juga tempat-tempat orang berpengaruh. Berkatnya, dia juga punya cukup banyak koneksi dengan orang-orang penting di dunia bawah. Gitu deh kira-kira. Hati-hati aja lah sama dia. Kalau dia jadi lawan, bakal ngerepotin banget. Butuh effort lebih. Nggak masalah, lagi pula mereka gak tahu kok itu aku. Bahkan kalaupun mereka coba lacak gue, gak akan bisa. Aman-aman aja. Yaudah deh, aku coba cari informasi dulu dari device pribadinya. Siapa tahu ada hal yang mencurigakan yang berhubungan dengan kecelakaan kamu. Kasih aku 10 menit. Tapi aneh, kenapa buru-buru banget sih? Kamu kayak khawatir ketahuan bebas pergi keluar? Oh gitu ya. Kamu khawatir ketahuan sama maksud gimana? Bentar. Aku pasti salah denger kan? Enggak, ini enggak mungkin. Pasti kayak telinga gue yang budek. Tapi rasa-rasanya aku kayak denger kau bilang istri deh. Jadi bener ya? Terus maksudnya ini istri siapa yang khawatir sama siapa? Loh, kamu udah nikah? Hah? Demi apa? Lebih aneh lagi, orang macam kamu itu bisa nikah tahu? Gila, di luar prediksi banget. Gak gue sangka kamu itu udah berumah tangga. Bahkan gak pernah ngebayangin kamu itu bakal deket sama cewek. Orang se-red flag dan se-creepy kamu bisa punya istri. Waduh, gak kebayang semenderita apa ya jadi pasanganmu. Justice for your wife deh.
aduh, ya ampun, tekanan darahku gak bisa. Please, jangan ngomong apa-apa lagi. Untuk sekarang, ayo fokus cari informasi tentang si Alfian ini. Kita ngobrol lebih lanjut masalah rumah tanggamu lain waktu. Sial, bikin diri aja.